Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan memaparkan apa yang ada di balik penciptaan langit dan bumi. Biasanya kan kita tahu bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu ya gitu-gitu aja. Tapi ternyata di balik penciptaan langit dan bumi itu ada sesuatu yang harus kita tahu. Karena sesuatu itu jarang diketahui oleh orang. Nah, di sini saya akan memaparkan rahasia di balik penciptaan langit dan bumi ini. Mungkin yang kalian tahu, penciptaan bumi dan langit itu pertama yang diciptakan oleh Allah adalah dunia seisinya ini. Setelah itu para malaikat, setelah itu Nabi Adam. Ternyata itu salah kawan. Ternyata Allah menciptakan yang pertama kali itu adalah ruhnya Nabi Muhammad. Oke, yang pertama, Allah menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang. Lalu Allah menciptakan sebuah intan putih, dan intan putih itu dibentuk seperti merak. Di dalamnya Allah menciptakan Nur Muhammad. Lalu Allah meletakkan intan putih itu di atas pohon. Maka intan putih yang berbentuk merak tadi bertasbih kepada Allah selama 70.000 tahun. Lalu Allah menciptakan cermin, dan cermin itu diletakkan di depan merak itu tadi. Jadi intan putih itu yang jadi merak itu tadi, itu dikasih cermin. Lalu merak itu melihat dirinya di depan cermin itu tadi, dan merak itu merasa sangat malu. Karena dia malu, akhirnya dia berkeringat. Dia mengeluarkan 6 keringat, dan 6 keringat itu Allah menciptakan 1 Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib, 5 bunga mawar, 6 beras. Gitu ya. Lalu merak itu bersujud kepada Allah selama 5 kali. Jadi asal usul sholat 5 waktu kita ini dari sujudnya Nur Muhammad ini selama 5 kali. Oke, lalu Allah memandang Nur Muhammad ini lagi, dan Nur Muhammad ini mengeluarkan keringat. Keringat yang keluar dari hidungnya Allah menciptakan malaikat. Jadi dari keringatnya Nur Muhammad ini keluar malaikat. Bayangkan, gimana keringatmu? Lalu Allah memandangnya lagi sehingga keluar keringat di wajahnya. Dari wajahnya Nur Muhammad ini lagi Allah menciptakan beberapa makhluk. Yang pertama arsy, yang kedua kursi, yang ketiga pena. Lalu Allah menciptakan rembulan, bintang, matahari, dan berbagai pernak-pernik dunia karena keringatnya Nur Muhammad ini tadi. Dan dari keringat punggungnya Nur Muhammad ini tadi Allah menciptakan tempat-tempat ibadah di dunia. Contoh Ka'bah, 2 Masjid Nabawi, Baitul Muqaddas, dan semua masjid-masjid yang ada di dunia ini diciptakan dari keringat punggungnya Rasulullah. Keren nggak? Dan Allah menciptakan keringat dari alisnya Nur Muhammad ini, yaitu seluruh umat Nabi Muhammad. Itu dari alisnya Nur Muhammad. Lalu keringat dari 2 kuping Nur Muhammad, Allah menciptakan orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan seterusnya. Dan dari keringat kuping itu tadi juga Allah menciptakan orang-orang yang serakah, orang-orang munafik, dan lain sebagainya. Lalu Nur Muhammad itu disuruh untuk melihat ke arah depan. Ternyata ada cahaya. Disuruh lihat ke arah belakang, masih ada cahaya.
disuruh lihat ke samping ada cahaya, disuruh lihat ke samping kirinya juga ada cahaya. Lalu siapa cahaya itu? Ternyata cahaya itu adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu Allah menciptakan rupanya Nabi Muhammad. Nah, rupanya Nabi Muhammad ini nanti akan dijadikan Nabi Muhammad sebagai rupa yang ada di dunia. Dan rupanya seluruh manusia yang ada dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti itu diserupakan dengan rupa Nabi Muhammad, bukan dengan rupanya anjing ataupun rupanya kuda. Lalu Allah meletakkan rupa itu di dalam sebuah lentera, dan rupa itu berdiri seperti berdirinya orang sholat, dan ruh para nabi disuruh untuk berdiri mengitari di sebelah kanan ruh itu tadi dan membaca tasbih selama 100.000 tahun. 100.000 tahun. Oke, itu dulu. Nanti kita akan lanjut ke part 2. Oke?